Saring sebelum sharing, tangkal hoax dari sekarang. Tugas kelompok agenda 1, analisa isu kontemporer, pengampu materi Bapak Tom Simamora M. Hum oleh Angkatan 41 Kelompok 3. Di tengah pertumbuhan media sosial yang semakin pesat, media sosial justru menjadi akar masalah dari persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu mengenai persatuan bangsa. Mengapa? Karena media sosial banyak kalangan yang menyalahgunakannya untuk menebar kebencian, hasutan, hujatan, informasi hoax, serta paham radikal. Apa sih yang disebut dengan hoax? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebelumnya. Hoax diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dampak buruk berita hoax adalah merusak kerukunan antar masyarakat, baik antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Dapat memprovokasi serta memicu keributan, keresahan, kerusuhan, perselisihan, bahkan menyakiti fisik orang yang tidak bersalah. Memunculkan kepanikan di masyarakat, serta merusak stabilitas dan keamanan negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya menjamin dan mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai bentuk bela negara adalah dengan menangkal hoax. Berikut akan kami sampaikan 5 langkah yang dapat kita lakukan dalam menangkal hoax di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cermati alamat situs. Perhatikan bilah alamat. Perhatikan awal situs web tersebut. Jika alamat situs web diawali dengan http+s atau https, kemungkinan situs tersebut aman. Lalu, jika http tanpa s, kemungkinan itu adalah penipuan. Jadi, selanjutnya, kenali dan pahami domain web tersebut. Rumus untuk domain web adalah seperti ini. Lalu, untuk lembaga pemerintahan, biasanya domain webnya seperti ini. Sedangkan untuk web kampus atau universitas, memakai ini. Lalu untuk perusahaan, memakai ini. Sedangkan untuk sekolah atau madrasah, memakai ini dan ini. Berikut ini adalah domain yang berpotensi hoax. Jadi, jika kamu mendapatkan informasi melalui website atau link tertentu, cermati dulu alamat situs web tersebut. Karena menurut Dewan Pers, di Indonesia sudah terdapat 43.000 situs yang mengaku sebagai situs portal berita. Ternyata, setelah diverifikasi, hanya terdapat 300 situs yang resmi. Artinya, di Indonesia sudah terdapat puluhan ribu situs yang siap menyebarkan berita hoax atau berita palsu di internet. Hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax kerap kali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, kita sebaiknya mencari informasi yang lain yang terpercaya. Kemudian, bandingkan antara satu dengan yang lainnya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, kita bisa mengetahui berita tersebut fakta atau hoax. Kemudian, periksa faktanya. Bandingkan informasi atau berita dari sumber yang berbeda. Bedakan informasi atau berita berdasarkan opini dan fakta yang disertai dengan bukti dan kesaksian. Hati-hati dengan berita provokatif dan sensasional. Cermati sumber berita, apakah situsnya terpercaya. Periksa faktanya, apakah berimbang atau hanya berasal dari satu sumber saja. Cek keaslian foto. Cara mengecek keaslian foto bisa menggunakan mesin pencarian Google.
yakni dengan cara menggunakan drag and drop di Google Maps. Hasil pencarian akan menyajikan gambar yang serupa yang ada di internet sehingga kita dapat membandingkannya. Langkah kelima yaitu dengan ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax atau FAFHH, fanpage dan grup Indonesian Hoaxmaster, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Sekoci Hoaxes. Di grup-grup diskusi ini, kita bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara, mari kita tangkal hoax dari sekarang. Jangan biarkan hoax memecah belah persatuan dan kesatuan negara kita. Orang bijak tidak akan percaya hoax.